Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Muflika dengan NIM D0221527 dari kelas Machine Learning B21. Baik, kali ini saya akan membahas satu problem yang ada dalam tugas kedua pada mata kuliah ini, yaitu mata kuliah Machine Learning. Nah, langsung saja problem yang akan saya bahas di sini yaitu problem keempat tentang sistem health insurance approval. Nah, di sistem ini, di tugas ini, yaitu yang paling umum itu, apakah sistem health insurance approval ini membutuhkan AI atau automation? Nah, di sini yang saya ketahui, sistem health insurance approval ini jika yang efisien dan yang lebih efektifnya itu kita dapat lebih baik menggabungkan AI maupun automation, karena keduanya ini memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kualitas atau kecepatan proses persetujuan klaim. Nah, alasan saya mengapa lebih baik menggabungkan kedua peran ini. Yang pertama, di AI ini dapat digunakan untuk menganalisis data medis, riwayat klaim, dan informasi lainnya untuk menghitung probabilitas persetujuan klaim. Ini membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat dan objektif. Dan juga tekniknya yang seperti pemrosesan bahasa alami atau biasa disebut NLP juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi informasi penting dalam dokumen medis yang masuk. Nah, dengan mempelajari pola dan tren dari data historis juga, AI dapat memberikan wawasan yang lebih dalam kepada tim untuk membuat keputusan yang lebih baik. Nah, untuk automation, mengapa saya menggabungkan automation ke AI dalam sistem ini, itu di mana automation ini dapat diterapkan dalam mengelola alur kerja, termasuk pengumpulan informasi dari nasabah, verifikasi dokumen, dan langkah-langkah lain dalam proses persetujuan. Nah, penggunaan automation juga dalam mengumpulkan dan mengelola data dapat mengurangi kesalahan manusia dan mempercepat waktu respon kepada nasabah. Peninjauan yang sederhana dan rutin juga ini dapat diotomatisasi, sehingga membebaskan tim untuk fokus pada kasus yang lebih kompleks lagi. Nah, adapun sistem flow dari sistem ini yaitu ada 3, ya, dataset, proses machine learning, dan output keluarannya. Di mana dataset ini dia terdiri dari data nasabah, data medis, data pendukung, data klaim historis. Nah, di data nasabah ini informasi pribadi nasabah yaitu seperti nama, usia, alamat, nomor polis, dan data identifikasi lainnya. Di data medis ya pasti dia ada diagnosa medis, riwayat kesehatan, hasil tes lab, dan informasi medis lainnya. Di bagian proses machine learning ada pemrosesan data, ekstraksi fitur, pemodelan, pelatihan, validasi, dan penyetelan. Di mana pemrosesan datanya itu data yang diterima dari dataset akan diolah dan disiapkan untuk analisis machine learning-nya sendiri. Nah, di ekstraksi fiturnya otomatis fitur-fitur penting dari data ini akan diekstraksi juga di dalam model machine learning. Sehingga untuk outputnya ini dia memiliki keluaran probabilitas persetujuan, keputusan persetujuan, dan rekomendasi kebijakan. Nah, implementasi proses machine learning ini dalam
proses persetujuan klaim asuransi kesehatan ini atau yang disebut dengan sistem health insurance approval ini melalui tahap pengembangan, pelatihan, validasi, dan penyempurnaan yang cermat. Nah, modelnya ini akan selalu diperbaharui secara berkala, sehingga sistem ini dapat mempertahankan kinerja seiring perubahan tren. Nah, lanjut, adapun satu contoh problem dalam sistem ini, yaitu model machine learning yang terlalu kompleks atau terlalu cocok dengan data pelatihan yang mengalami overfitting, yaitu di mana machine learning ini tidak mampu melakukan generalisasi pada data yang tidak dilihat sebelumnya. Nah, solusi yang bisa diberikan salah satunya yaitu melakukan regulasi pada model machine learning seperti penggunaan regularisasi L1 atau L2 sehingga dapat membantu mengurangi risiko overfitting, dan juga selain itu validasi silang atau biasa disebut cross validation, di mana ini dapat membantu mengukur sejauh mana model machine learning ini dapat diterapkan pada data baru yang tidak dilihat sebelumnya. Nah, sistem health insurance approval ini dia termasuk ke dalam kategori supervised learning. Nah, di sini mengapa saya mengatakan dia termasuk ke dalam kategori supervised learning? Karena yang pertama itu fitur-fiturnya seperti tadi ada data nasabah di mana dia berisi usia, jenis kelamin, dan riwayat medis. Dan juga fitur yang tentang informasi klaim ini dia berisi diagnosis dan jenis perawatan. Ini akan digunakan sebagai input, dan juga label ataupun targetnya ini akan menunjukkan apakah klaim tersebut disetujui atau ditolak. Ini sistem health ini dia memiliki target, sehingga model yang akan belajar mengenali pola-pola yang menghubungkan fitur-fitur ini dengan keputusan persetujuan atau penolakan. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.